Di madok oleh do behami ale Tuhan tu adu bamu nasun badiai diasi dohot tolong ni roham na koktong madongani pardalanan ni ngulu nami ala asin ni roham ale Tuhan bui hami pajupang di bagas di nagperere di hasuhuton di so ima nanay patupahon acara pamasumaso anak ng guru ni Miriam. Naikor hat mahami ali Tuhan tumobot batas juromi mangido mangiling kami koma na mamasumaso kami sa puta madungan ni hari asakuy ulaw las ni rohon kadalan di bagas las ni rohan asakuy jala pangulan ni hurian namin be nanay matupahon acara pamasumaso Tuhoro bahasa ternami na sida do sudi parhalado di tunga-tunga di Kuriami. Asa ho nama masuk-masuk madungan di sida asa acaraon mardalan di bagasan las diroha. Ale Tuhan songoni nang akasi solhok nami nang mandapoton acara pamasuk-masuk nope. Tuhoro bahasa ternami asa ho madungan di sida ale Tuhan pataru na sida di bagasan dame dohot hasehatan na sakoy. Asa pajupag kami di bagasan las diroha mamuji pasangapon guarmu na badiay. Atong ale Tuhan dinanembor hatami tubobok bagas mi dungani mahami pataruh hami asa homa nama masu-masu hami sa luhutna abetaktuk adong agka pangalihon nami nahulang nomo ni roham ale Tuhan mangido mangilik kami homa nama nesa sa luhutna asa taluk mahami majalaw asi-asi do pasu-pasu nasakoy asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus olong ni rohani di batang ama dohot parsauran sianto ni purbadia ma nama masuk-masuk madungan hita sa luhut na ulak niod rodi sa liling nililing na. Amen.
percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kalau Allah pemilik hidup kami, kalau Allah yang senantiasa berkati kami, yang memberikan makanan jasmani dan makanan rohani kami. Kini kami ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Anakku Christian Paulus Tapumulun dan juga Nina Ivana Murgultum yang telah Tuhan panggil menjadi satu keluarga yang Tuhan inginkan dan Tuhan berkati. Itulah kehadiran kami ada di sini, di rumah yang kudus ini. Itulah permohonan kami di dalam doa kami. Biarlah Tuhan berkati dari awal hingga akhir pemberkatan ini. Kaulah yang memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap jemaat yang ada di sini, keluarga Mang Tapubulun dan juga keluarga Mang Hultum di sini, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami akan berangkat ke pelataran Tuhan yang kudus. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan Roh yang kudus. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelihatan sekali. Di kanan ya. Misalnya buka aja lah Pak. Buka kasih nama.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Kaulah yang menetapkan pernikahan itu. Kau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatlah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan pemberian kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh dengan damai sejahtera dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang kepada mereka. Amin. Kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, satu ayat saya ambil dari kitab Yeremia. Itulah yang menjadi dasar pernikahan. Dan kita di sini Kristian Paulus, Tambubolon, dan juga Nina, Ivana, Borukutum. Yeremia pasal 32 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Aku memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Ibadah sahabat-sahabat itu leonok makulasi dan sada roha dohok sada pangarap asa tu hading ganun ni perdalanan ni makulasi nama kunat hadingkan nasida dohok angka yanat pun nasida. Dan saya yakin ini luar biasa untuk sahabat Paulus dan Nina yang melakukan berkata seperti itu. Tuhan memberikan kepada kami satu hati dan satu tingkah laku. Hati yang seperti apa yang kau katakan di sini, tentu tidak terlepas dari pernikahan. Hakikat pernikahan itu, eksistensi pernikahan, aturan pernikahan, itulah yang dari Tuhan sendiri. Dan karena itu institusi pernikahan yang pertama, kitab Kejadian akan menerangkan kepada kita, jadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu pernikahan itu bukan kehendak manusia, tetapi itu adalah kehendak Allah. Bukan aturan manusia, tetapi itu adalah aturan yang daripada Tuhan sendiri. Siapakah atau apakah pernikahan itu? Pernikahan itu adalah manusia yang melakukan kehendak Allah. Manusia yang melakukan aturan Allah. Atau yang paling dalam kita katakan bahwa perilaku, tindakan, perbuatan yang apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, itu adalah ibadahnya kepada Tuhan. Ibadahnya. Oleh karena itu kita katakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Masyarakat dengan debatan, hubungan dengan debatan pada saat ini, alanya
debata. Nah, ino ani debata mati dikite penting suami itu Jauh di debata naik konsial besar. Jauh di debata naik konsial besar untuk kartu aturan doh kartu hak kami debata seperti apa teman-teman. Juga nilai di sini itu adalah kepada Tuhan sesuai dengan panggilan kepada kami menjadi seorang Kristen di kalau katakan Tuhan katakan tidak baik manusia, saya akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lalu apa teman-teman tentang pernikahan itu? Pernikahan itu adalah tidak poligami dan poligami, tetapi yang poligami hanya mau boleh menyesuaikan tidak. Nah, sudah silakan yang sesuai karena itu tidak ada kata dan tidak ada kasih yang berbagi di tengah-tengah kekristenan kita secara khusus dalam pernikahan yang lain atau usia tidak akan membatasi itu, bukan karena waktu muda mereka punya cinta yang mereka, tetapi sampai tua, sampai umur berapa tahun mereka harus hidup saling mencintai. Itu saudara-saudaranya kita di dataran Tuhan di sini, karena roh itu berkata seperti itu. Atau ia tapi muncul dari kita pada masa ini tidak tiba Allah hendaklah istri tunduk kepada suami, karena suami kepala keluarga sama seperti Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Terima berkat
melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengannya. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri. Oleh karena itu, hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itu ikatan yang paling sempurna, dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hatimu dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin Ria Christian Paulus yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan saudara mengkehendaki Nina Fahmi Bukutun. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara mengerti dia dan menanggung segala kelemahan yang ada. Dan apakah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian nanti? Akan menceraikan kamu kelak. Bila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Nina Fahmi Bukutun yang telah dipilih saudara Christian Paulus menjadi teman hidup kita. Sediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan
kepastian Paulus menjadi suami. Bersedia saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedia saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersedia saudara mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu apabila saudara menerima semuanya dengan hati yang ikhlas. Jawablah dengan iya. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. lagu pujian dan firman Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang terlewati di dalam kehidupan saudara pribadi tanpa membaca firman Tuhan dan tanpa bersekutu dengan Roh Kudus. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Thank you.
anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kami sekarang dan selama-lamanya. Amin.